Pengertian laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Dalam konteks komunikasi bisnis, laporan bisnis adalah dokumen tertulis yang menyajikan informasi tentang kinerja, aktivitas, atau kondisi suatu bisnis kepada audiens yang dituju. Laporan ini berfungsi sebagai alat komunikasi formal yang digunakan untuk menginformasikan, menganalisis, dan memberikan rekomendasi berdasarkan data dan fakta yang terkumpul. Masih dengan pengertian laporan bisnis, apa saja tujuan laporan bisnis? Yang pertama, memantau kinerja. Memantau kinerja termasuk ke dalam laporan bisnis, membantu memantau kinerja bisnis secara berkala. Yang kedua, menganalisis data. Menganalisis data termasuk ke dalam laporan bisnis, dapat menganalisis data seperti data keuangan, penjualan, pemasaran, dan operasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Yang ketiga, membuat keputusan. Membuat keputusan termasuk ke dalam laporan bisnis dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan bisnis yang tepat. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas termasuk ke dalam laporan bisnis juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima, memperoleh pendanaan. Memperoleh pendanaan termasuk ke dalam laporan bisnis dapat digunakan untuk menarik investor atau memberi pinjaman. Masih dengan pengertian laporan bisnis. Apa saja jenis-jenis laporan bisnis berdasarkan kriteria? Berdasarkan kriteria dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan fungsi, berdasarkan waktu, dan berdasarkan audiens. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi 7, yaitu laporan keuangan, laporan penjualan, laporan pasar, laporan operasional, laporan analisis, laporan evaluatif, dan laporan proposal. Berdasarkan waktu dibagi menjadi 2, laporan periodik dan laporan khusus. Berdasarkan audiens dibagi menjadi 2, laporan internal dan laporan eksternal. Kegunaan penulisan laporan bisnis. Penulisan bisnis memiliki kegunaan penting dalam dunia bisnis. Laporan bisnis yang baik dapat membantu perusahaan seperti 1. Meningkatkan performa dan efisiensi, yaitu seperti pemantauan kinerja, analisis yang mendalam, dan identifikasi masalah dan melakukan perbaikan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih tepat, yaitu seperti informasi yang akurat, pertimbangan yang komprehensif, dan meminimalisirkan risiko. Dan yang terakhir, yang ketiga, peningkatkan komunikasi dan akuntabilitas, yaitu seperti transparansi, akuntabilitas, dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya di sini ada aliran suatu laporan bisnis. Bisa dilihat di bawah, di situ ada fungsi operasional dan staf, yaitu ada produksi, keuangan, pemasaran, dan personalia. Mereka membuat laporan ke pihak manajemen eksekutif. Dari manajemen eksekutif membuat laporan ke Dewan Komisaris. Dewan Komisaris membuat laporan ke pemegang saham. Selanjutnya ada karakteristik laporan bisnis. Berikut adalah karakteristik utama yang membedakan laporan bisnis. Yang pertama, objektif dan berbasis fakta. Laporan bisnis harus didasarkan pada fakta dan data yang akurat. Informasi yang disajikan harus objektif dan tidak mengandung bias atau opini pribadi. Harus menghindari bahasa emosional atau pernyataan subjektif yang dapat memengaruhi interpretasi pembaca. Data yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat diverifikasi. Yang kedua, terstruktur dan terorganisir. Laporan bisnis memiliki struktur yang jelas dan terorganisir. Biasanya terdiri dari bagian-bagian seperti judul dan pendahuluan, latar belakang, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi lampiran jika diperlukan. Karakteristik laporan bisnis. Struktur yang terorganisir membantu pembaca memahami informasi dengan mudah dan menentukan informasi yang mereka cari. Yang pertama, jelas dan ringkas. Laporan bisnis harus ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens yang dituju. Hindari penggunaan bahasa teknis yang tidak dipahami oleh semua pembaca.
Lalu gunakan kalimat yang pendek dan padat untuk menyampaikan informasi secara efektif. Yang kedua, visual dan menarik. Laporan bisnis menggunakan grafik, tabel, dan diagram untuk mempresentasikan informasi secara visual dan menarik. Visualisasi data membantu pembaca memahami informasi dengan lebih mudah dan cepat. Gunakan desain yang profesional dan konsisten di seluruh laporan. Yang ketiga, berfokus pada tujuan. Laporan bisnis harus memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi. Tujuan ini harus tercantum dalam pendahuluan dan semua informasi yang disajikan harus mendukung tujuan tersebut. Setiap bagian laporan harus relevan dengan tujuan dan tidak menyimpang dari topik utama. Yang keenam, rekomendasi yang konkret. Laporan bisnis biasanya memberikan rekomendasi berdasarkan analisis data yang dilakukan. Rekomendasi yang harus konkret, terukur, dan dapat dilaksanakan. Rekomendasi harus dikaitkan dengan tujuan laporan dan memberikan solusi yang realistis. Yang ketujuh, profesional dan formal. Laporan bisnis harus ditulis dengan gaya bahasa yang profesional dan formal. Gunakan tata bahasa yang benar dan hindari kesalahan ejaan. Format laporan harus sesuai dengan standar perusahaan atau kebutuhan audiens. Pengorganisasian laporan. Penyusunan tubuh laporan bisnis dapat dilakukan dengan pendekatan yaitu satu, deduktif, langsung, yaitu menjelaskan ide pokok atau rekomendasi, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal rinci. 2. Induktif, tidak langsung, yaitu fakta-fakta yang ada dijelaskan terlebih dahulu sebagai dasar atau argumentasi ide pokok atau rekomendasi yang dijelaskan kemudian. Pendekatan mana yang digunakan tergantung karakteristik pembacanya. Penggolongan laporan bisnis. 1. Menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar untuk memberi informasi atau untuk analisis. 2. Menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan berdasarkan departemen laporan itu diperoleh. 3. Menurut formalitasnya. Suatu laporan dapat dibedakan dari segi formal atau non-formal. 4. Menurut keasliannya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas atau sukarela dan juga apakah berasal dari publik atau swasta. Penggolongan laporan bisnis yang kelima menurut frekuensinya. Laporan dapat dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Yang keenam, menurut jenisnya, laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya laporan. 7. Menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek, terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. 8. Menurut pelaksanaan pertemuan. Laporan bisnis dapat dibedakan atas agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Persiapan menulis laporan bisnis. 1. Definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. 2. Pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. 3. Menentukan ide atau gagasan. 4. Mengumpulkan bahan yang diperlukan. 5. Menganalisis dan mentafsirkan data. 6. Mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Bagian pokok laporan bisnis. 1. Pendahuluan. Beberapa hal yang dipertimbangkan untuk dikemukakan pada bagian ini adalah pemberi kuasa, layout atau rencana presentasi, masalah, maksud, ruang lingkup, metodologi, sumber primer atau sekunder, latar belakang, definisi istilah, keterbatasan. 2. Teks laporan atau isi. Bagian terpanjang dari laporan.
pengembangan dan pembahasan hal-hal secara rinci. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencangkup temuan fakta yang penting dan relevan. Hal-hal yang tidak perlu dan tidak relevan dengan tujuan penulisan laporan harus dibuang. Penutup terdiri dari rangkuman, kesimpulan, rekomendasi, rencana tindakan, dan proposisi. Proposal bisnis. Proposal merupakan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis. Kata proposal dalam bahasa Inggris yaitu to propose, memiliki arti mengajukan. Proposal bisnis merupakan tulisan yang berisi rencana atau usulan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu atau pekerjaan. Tujuan dan fungsi proposal. Tujuan proposal untuk memperoleh bantuan dana atau memperoleh dukungan atau sponsor dan juga untuk memperoleh perizinan. Fungsi proposal pertama, untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Untuk mendirikan usaha kecil, menengah, atau besar. Untuk mengajukan tender dari lembaga-lembaga pemerintah atau swasta. Untuk mengajukan kredit kepada bank. Untuk mengajukan acara seminar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Klasifikasi proposal. 1. Proposal internal digunakan untuk meminta keputusan dari para manajer dalam organisasi. Proposal internal terdiri dari yang pertama, proposal pendanaan. Proposal pendanaan yang meminta dana dukungan manajemen terhadap proyek baru. Yang kedua, proyek proposal umum. 2. Proposal eksternal digunakan untuk meminta keputusan dari pihak luar organisasi. Proposal eksternal mencakupi A. Proposal investasi yang meminta pendanaan dari investor eksternal. B. Proposal dana bantuan yang meminta dana dari badan pemerintah dan organisasi pemberi sponsor lainnya. C. Proposal penjualan yang menganjurkan solusi individual pada calon pelanggan dan meminta keputusan pembelian. Strategi organisasional proposal. Proposal tergantung apakah penerima mengharapkan proposal itu dan yakin diterima. Pendekatan yang digunakan. Untuk pendekatan yang digunakan ada 2. Pendekatan langsung digunakan bila masalah dan solusi sudah dikenali dan telah ditetapkan, menekankan pada rekomendasi. Yang kedua, pendekatan tidak langsung dipakai jika proposal tidak diminta, yaitu menekan pada argumentasi. Sistematika penulisan proposal bisnis. Dalam penulisan proposal bisnis, hal-hal yang menjadi dalam acuan bagian-bagiannya sebagai berikut. Yang pertama, cover. Kemudian kata pengantar, lalu daftar isi. Daftar isi mencakup beberapa bagian. A. Executive summary, terdiri dari visi dan misi, tujuan usaha, kunci keberhasilan usaha. B. Gambaran umum perusahaan, company summary, terdiri dari kepemilikan usaha, gambaran awal usaha, fasilitas, dan lokasi usaha. Produk terdiri dari gambaran produk, gambaran persaingan, gambaran penjualan, rencana pencapaian teknologi, masa depan produk. D. Ringkasan analisis pasar, terdiri dari segmentasi pasar, strategi STP, segmentasi, targeting, positioning. Ringkasan analisis usaha, rekanan usaha, distribusi, persaingan utama. E. Ringkasan strategi dan implementasi, terdiri dari strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, strategi promosi. Yang F. Ringkasan manajemen, terdiri dari struktur organisasi, tim manajemen, dan perencanaan SDM. G. Perencanaan keuangan, terdiri dari asumsi keuangan, indikator keuangan, analisis break even point, proyeksi laba rugi, proyeksi cash flow, proyeksi neraca, dan rasio bisnis.
F. Penutup lampiran.